Bab 4512. Meneliti bayi iblis. Di bawah formasi penghancur iblis, semua bunga, tanaman, pohon, batu, dan kerikil di pulau itu musnah. Ketinggian seluruh pulau tenggelam lebih dari 10 meter. Sebelum mendekat, semua orang bisa mencium bau darah yang menyengat dan dengan cepat menggunakan reiki untuk memadatkan perisai untuk menutupi udara. Lalu melangkah ke pulau itu. Setelah seberkas cahaya lewat, sejumlah besar darah tumpah, mewarnai tanah menjadi merah tua dan banyak energi iblis berkumpul tetapi tidak pernah tersebar, di pusat dikelilingi lingkaran warna hitam pekat. Sesosok berlumuran darah yang dikelilingi oleh energi hitam baru saja berdiri di tanah, memegang pisau Yu yang seperti dewa iblis yang berjalan keluar dari wilayah tersebut, meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang. Eric King menoleh untuk melihat kerumunan, matanya yang dalam menembus kabut darah dan energi hitam yang membuat hati Kelvin Peng bergetar hingga hampir jatuh lagi. Banyak kultivator juga sedikit takut secara naluriah untuk mendekat. Saudara Qin, kenapa kalian kemari? Saudara Qin, apakah suasana hatimu sedang buruk? Kelvin Peng meminta semua orang untuk tidak maju. Melihat tatapan semua orang, Eric King mengangkat alisnya. Kemudian, Eric King menyadari bahwa ketika dia baru saja membunuh bayi iblis ini, dia tidak dapat mengendalikan niat membunuh yang tertekan di dalam hatinya. Memang agak menakutkan bila energi iblis dan energi darah ini bersatu. Dengan lambaian tangannya, energi darah dan energi iblis menghilang. Semua orang merasa Eric King tampak seperti orang yang berbeda. Saudara Qin, benda apa ini? Berjalan mendekat, Kelvin Peng tiba-tiba menyadari bahwa ada 4 kelompok energi hitam yang disegel di tanah di depan Eric King. Dia tidak bisa tidak melihatnya dengan hati-hati dan bertanya dengan rasa ingin tahu. 4 kelompok energi hitam ini adalah 4 bayi iblis 3 penurunan sebelumnya. Apa? Kelvin Peng awalnya sedikit penasaran, tetapi dia terkejut sesaat dan dengan cepat mundur 2 langkah. Tidak bisakah benda ini dibunuh? Tidak, mereka sebenarnya sudah mati, tapi aku meninggalkan sedikit kenangan tentang mereka untuk membuktikan sesuatu. Maksud teman seiman Qin adalah membiarkan mereka memberitahu kita alasan perubahan besar di dunia. Susan Xiong bertanya dengan detak jantung. Sebelumnya, Eric King menjelaskan apa yang terjadi di Laut Warisan. Termasuk dirinya sendiri, tidak sepenuhnya percaya, bagaimanapun juga itu agak sensasional. Setelah itu, Eric King mengatakan bahwa dia ingin membuat formasi untuk membunuh beberapa keberadaan untuk membuktikan sesuatu, tetapi semua orang tidak begitu memahaminya saat itu. Iya, tapi sebaiknya kalian mempersiapkan mental. Eric King melirik Kelvin Peng dan Susan Xiong, lalu mendesah dalam hati. Kenangan bayi iblis pasti mengandung beberapa hal yang dirinya tahu, tapi tidak mau dia katakan. Oleh karena itu, lebih baik membiarkan mereka melihat langsung hal-hal tersebut daripada melakukannya sendiri. Kelvin Peng dan Susan Xiong saling memandang, keduanya sedikit khawatir. Ini bukan tempat yang cocok untuk berbicara, mari kita ganti tempat. Tepat ketika semua orang pergi, di luar wilayah laut yang sangat jauh. Di sebuah pulau, 2 sosok berdiri di tebing. Salah satu pria berambut panjang dengan pakaian putih terus-menerus mengutak-atik energi hitam yang terbungkus reiki di depannya, dengan penuh minat pada ekspresinya. Kak Niko, orang-orang ini sudah mati, untuk apa kamu menyimpan jiwa dewa mereka? Logan Ying bertanya dengan bingung. Orang-orang ini tidak sederhana. Niko Bai tidak berbicara dengan keras, tetapi berbicara dengan penuh penekanan. Bahkan ketika dia berbicara, dia tidak pernah mengalihkan pandangannya dari energi hitam. Tidakkah menurutmu aneh dengan 3 iblis 3 penurunan muncul di lautan warisan ini?
Iya, memang aneh. Logan Ying menggerakkan matanya. Namun, mengingat dunia jalan surga telah mengalami perubahan selama bertahun-tahun, mungkin saja ini adalah hal yang wajar. Hal yang wajar. Nico Bai sedikit tersenyum. Jika bukan kita yang mereka temui saat mereka muncul, menurutmu apa yang akan terjadi? Logan Ying memikirkannya. Iblis basis kultivasi 3 penurunan ini akan membunuh orang dan tidak ada yang menjadi lawannya. Dia dan bayi iblis ada bertarung dan sangat menyadari kekuatan pihak lain. Bahkan kultivator 2 kegagalan dalam pejuang kebanggaan jika menggunakan kekuatan suci Dewa Bintang pun juga belum tentu mampu mengalahkan 1 lawan 1. Jika bukan karena kita, orang ini, Laut Warisan, tidak akan bisa membunuh banyak orang, kata Nico Bai. Aku juga mengandalkan kekuatan suci yang aku dapatkan pada akhirnya untuk menyegelnya, lalu menjebak dan membunuh mereka. Dan saat mereka bertarung, mereka mengeluarkan iblis monster, kan? Iya, kita tidak menyentuh altar itu dan tidak menyangka monster itu bisa mengeluarkan benda yang tersegel. Ini memang agak aneh, kata Logan Ying. Apa yang aneh? Tanya Nico Bai. Ada masalah dengan basis kultivasi, aku bisa memahaminya, tetapi barang-barang yang disegel itu dipenjara oleh susunan besar yang dibuat oleh Dewa Bintang, tapi itu dapat diaktifkan oleh mereka yang setara dengan melanggar aturan Dewa Bintang. Benar, pernahkah kau memikirkannya? Jika mereka bisa menarik lebih dari 1. Tanya Nico Bai. Apa maksudmu? Logan Ying jelas terkejut. Misalnya, bagaimana dengan 10, 100 atau bahkan 1000 binatang tersegel? Ini tidak mungkin. Pupil mata Logan Ying tiba-tiba mengecil. Jika ada 3 kepala iblis dengan ribuan monster tersegel, maka itu sangat berbeda. Pada saat itu, bahkan dirinya dan Nico Bai harus menjauh. Tidak mungkin. Nico Bai tersenyum. Sepertinya kamu tidak mengerti betapa menakutkannya orang-orang ini. Dia mengulurkan tangannya tiba-tiba, seolah memainkan piano, terus-menerus bermain dengan energi hitam. Dan energi hitam yang terbungkus cahaya Reiki berangsur-angsur melepaskan benang sutra dan beberapa di antaranya langsung menembus kumpulan cahaya Reiki dan tersebar ke kejauhan. Apakah kamu sedang membimbingnya dengan jiwa dewa? Logan Ying bertanya. Benar, monster-monster ini seharusnya merupakan satu kesatuan, tapi mereka dipisahkan secara paksa oleh suatu kekuatan dan aku bisa menggunakan teknik ini untuk mengetahui informasi dari monster-monster ini. Ini semakin menarik. Ketika Nico Bai berbicara, matanya menjadi semakin aneh. Mata hitam putih aslinya mulai menggelap dan pada akhirnya kedua matanya menjadi hitam, yang sangat aneh. Logan Ying tidak terkejut dengan ini. Jelas dia pernah melihat metode Nico Bai sebelumnya. Saat berikutnya, 2 kelompok cahaya hitam keluar dari mata hitam aneh Nico Bai, seperti berkas cahaya, langsung melewati filamen yang dipancarkan oleh kemelekatan jiwa bayi iblis. Filamen yang tersebar ke dalam kehampaan ini mulai muncul dengan jelas di bawah cahaya mata Nico Bai. Apa garis hitam tipis ini? Itu adalah keberadaan garis keturunan dan level yang sama dengan ketiga monster ini. Garis keturunan yang sama. Pupil mata Logan Ying tiba-tiba menyusut. Kemudian dia mulai mengamati dengan cermat. 1, 2, 3. Setiap kali dia menemukan 1, Logan Ying gemetar di dalam hatinya. Menurut apa yang dikatakan Nico Bai, garis hitam terbang berarti ada monster lain dengan kekuatan yang sama di luar. Bukankah itu berarti selain 3 yang mereka bunuh, masih ada 8 lagi di luar sana? Maksudmu, masih ada 8 iblis 3 penurunan yang tinggal di luar? Tanya Logan Ying. Tidak, itu yang membuatku tertarik. Bersambung.